Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis tingkat optimal ketersediaan barang, supply chain management. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membagi sebabnya ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu faktor yang mempengaruhi tingkat optimal ketersediaan barang dan optimalisasi tingkat siklus layanan. Nah, yang kedua, isu manajerial untuk meningkatkan keuntungan supply chain. Yang ketiga, kondisi penundaan pada supply chain. Dan yang keempat, mengalokasikan kapasitas supply chain berdasarkan berbagai produk untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat optimal ketersediaan barang dan optimalisasi tingkat siklus layanan. Tingkat ketersediaan produk merupakan salah satu langkah utama respon rantai pasokan. Nah, dalam hal ini ketersediaan sebuah produk itu dapat diukur dengan menggunakan tingkat siklus layanan atau fill rate dan juga materi kepuasan pelanggan untuk jumlah permintaan dari persediaan yang tersedia. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi tingkat optimal ketersediaan barang. Untuk faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap gangguan kehabisan yang akan dapat menghambat atau mengganggu jalannya proses produksi. Untuk yang kedua, volume produksi yang direncanakan, mana volume produksi ini sangat tergantung pada volume penjualan yang direncanakan. Yang ketiga, besarnya pembelian bahan baku. Setiap kali pembelian untuk mendapatkan biaya pembelian yang minimal. Selanjutnya, estimasi tentang fluktuasi harga bahan baku. Yang kelima, peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan bahan baku. Dan yang keenam, harga pembelian bahan baku. Ketujuh, biaya penyimpanan dan risiko penyimpanan di gudang. Dan yang terakhir adalah tingkat kecepatan bahan baku menjadi rusak atau turun kualitasnya. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah optimalisasi tingkat siklus layanan. Tingkat optimal ketersediaan diperoleh dengan menyeimbangkan biaya berulang understocking. Sebagai biaya meningkatkan kelebihan stok, itu adalah cara yang optimal untuk meningkatkan tingkat ketersediaan produk. Nah, selain itu juga gunakan tuas manajerial untuk meningkatkan profitabilitas rantai supply melalui tingkat pelayanan yang optimal. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar mendapatkan hasil yang optimal pada tingkat siklus layanan adalah seperti yang pertama, meningkatkan nilai sisa dari setiap unit yang terlalu banyak tertimbun. Kemudian, penurunan margin yang hilang dari kehabisan persediaan. Selanjutnya, menggunakan respon cepat untuk reduce lead kali dan memungkinkan beberapa pesanan dalam satu musim. Selanjutnya, menggunakan penundaan untuk menunda diferensiasi produk. Dan yang terakhir adalah menggunakan sumber yang disesuaikan dengan sumber pasokan lead time pendek fleksibel, melayani sebagai cadangan untuk sumber pasokan dengan biaya rendah. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isu manajerial untuk meningkatkan keuntungan supply chain. Setelah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan produk yang optimal, sekarang akan dibahas tindakan yang tepat diambil manajer untuk meningkatkan profitabilitas rantai pasokan. Terdapat dua isu manajerial yang jelas untuk meningkatkan profitabilitas, yaitu yang pertama, meningkatkan nilai sisa atau salvage value dari setiap unit, meningkatkan keuntungan, seperti meningkatkan layanan siklus yang optimal. Yang kedua, penurunan margin yang hilang dari kehabisan stok, meningkatkan keuntungan dengan memungkinkan tingkat layanan siklus optimal yang lebih rendah. Isu manajerial penting lainnya untuk meningkatkan profitabilitas rantai pasok adalah pengurangan ketidakpastian permintaan. Dengan berkurangnya ketidakpastian permintaan, manajer rantai pasok bisa lebih baik mencocokkan penawaran dan permintaan untuk mengurangi kelebihan stok dan kekurangan stok. Seorang manajer dapat mengurangi ketidakpastian permintaan melalui cara berikut. Yang pertama, perkirakan yang lebih baik. Gunakan intelijen pasar dan kolaborasi yang lebih baik untuk mengurangi ketidakpastian permintaan. Kedua, respon cepat. Kurangnya waktu tunggu pengisian sehingga beberapa pesanan dapat ditempatkan pada musim penjualan. Yang ketiga, penundaan. Dalam pengaturan multiproduk, tunda diferensiasi produk hingga mendekati titik penjualan. Yang keempat, sumber yang disesuaikan. Gunakan waktu tunggu yang rendah, tetapi mungkin pemasok yang mahal sebagai cadangan
Untuk pemasok dengan waktu tunggu yang rendah, tetapi mungkin berbiaya rendah juga. Selanjutnya yaitu kondisi penundaan pada supply chains. Dalam lingkungan bisnis yang tidak pasti, risiko selalu terjadi. Risiko merupakan varian dari hasil yang diharapkan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa yang diharapkan akan sesuai dengan aktual. Setiap hari, supply chain profesional harus menghadapi perubahan yang tidak diharapkan. Ada beberapa kondisi penundaan pada supply chains yang mungkin dihadapi perusahaan dalam perubahan lingkungan bisnis. Antara lain, yang pertama, perubahan permintaan konsumen. Yang kedua, transit delay yang tidak diharapkan. Yang ketiga, permasalahan pemasok yang berakibat pada penundaan pemenuhan material atau komponen. Yang keempat, permasalahan produksi. Yang kelima, kekurangan pergudangan yang menyebabkan penundaan dalam pengiriman barang ke konsumen. Yang keenam, keamanan cyber. Risiko supply chains perlu dikelola dengan baik agar dapat diminimalkan dampak dari risiko tersebut terhadap kinerja supply chain dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian bullwhip effect. Bullwhip effect sendiri adalah suatu fenomena di mana permintaan kepada supplier memiliki variasi yang lebih besar daripada penjualan yang dilakukan kepada buyer dan terjadi distorsi kepada level supply chain yang lebih tinggi. Jadi dapat didefinisikan bahwa bullwhip effect sebagai peningkatan variabilitas permintaan yang terjadi pada setiap level supply chain sebagai akibat adanya distorsi informasi. Informasi yang tidak akurat atau terdistorsi pada setiap level supply chain dari bawah ke atas dapat menimbulkan beberapa masalah, yaitu yang pertama, persediaan yang berlebihan, yang kedua, hilangnya pendapatan, yang ketiga, turunnya tingkat kepuasan konsumen, yang keempat, pengiriman yang tidak efektif, yang kelima, kesalahan dalam penjadwalan produksi, sedangkan yang terakhir, penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Selanjutnya, ada penyebab bullwhip effect. Terdapat 5 penyebab timbulnya bullwhip effect, diantaranya yang pertama, demand forecasting, yang kedua adalah lead time, yang ketiga, batch ordering, yang keempat, fluktuasi harga, sedangkan yang kelima adalah perubahan pemesanan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengalokasikan kapasitas supply chain berdasarkan berbagai produk untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Alokasi kapasitas berarti mengalokasikan sumber daya untuk masing-masing contoh. Contohnya adalah aktivasi layanan atas nama penggunaan cloud. Keputusan alokasi kapasitas juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja rantai pasokan. Sayangnya, kemampuan untuk mengalokasikan kapasitas dengan cara fleksibel menyebabkan kontrol yang menantang dan masalah koordinasi yang mahal. Keputusan alokasi kapasitas juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja rantai pasokan, mengingat lokasi kapasitas dapat dirubah dengan lebih mudah dibanding lokasi. Keputusan kapasitas cenderung tetap pada beberapa tahun. Mengalokasikan terlalu banyak fasilitas tidak menghasilkan banyak kegunaan. Hal ini menyebabkan biaya meningkat. Keberhasilan manajer dalam menetapkan fasilitas dan mengalokasikan kapasitas seharusnya dioptimalkan pada seluruh profitabilitas dari hasil jaringan rantai pasokan saat meningkatkan daya merespon yang tepat pada pelanggan. Model yang digunakan untuk memutuskan lokasi di mana fasilitas akan didirikan dan kapasitas yang ada pada tiap-tiap fasilitas. Manajer harus membuat keputusan berdasarkan waktu yang akan datang di mana lokasi dan kapasitas tidak dapat dirubah. Model yang digunakan untuk menentukan permintaan langsung atas ketersediaan fasilitas dan mengidentifikasi jalan sepanjang produk yang dilewatkan. Manajer harus mempertimbangkan keputusannya pada dasar seperti permintaan harga, perubahan kurs, dan perubahan bea cukai. Nah, dari apa yang telah dijabarkan tadi, kita mempunyai kesimpulan. Di sini terdapat 4 kesimpulan yang diantaranya yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan produk yang optimal dan mengevaluasi tingkat layanan siklus yang optimal. Yang kedua, menggunakan isu manajerial yang meningkatkan profitabilitas rantai pasokan melalui tingkat layanan yang optimal. Yang ketiga, memahami kondisi di mana penundaan sangat berharga dalam rantai pasokan. Dan yang terakhir, mengalokasikan kapasitas pasokan yang terbatas di antara berbagai produk untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai tingkat optimal ketersediaan barang.
Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.